Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi tentang efektivitas distraktor. Ada beberapa kawan-kawan tadi yang sudah menerangkan apa itu pengertian dari efektivitas distraktor. Bahwa yang disebut dengan efektivitas distraktor itu berkenaan dengan apakah distraktor atau pengecoh-pengecoh di dalam soal itu berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, di sini diterangkan bahwa efektivitas distraktor itu digunakan untuk melihat apakah semua distraktor atau pilihan jawaban yang bukan kunci telah berfungsi sebagaimana mestinya. Semua distraktor ada pemilihnya, artinya memang semua distraktor itu harus ada pemilihnya. Jika distraktor atau pilihan jawaban itu tidak ada pemilihnya, maka distraktor itu merupakan distraktor yang tidak berfungsi sehingga harus diganti dengan distraktor yang lainnya. Selain itu juga berfungsi dengan benar. Berfungsi dengan benar itu artinya apa? Jumlah pemilih distraktor dari kelompok tinggi itu lebih kecil dari jumlah pemilih distraktor dari kelompok rendah. Ada dua fungsi. Yang pertama adalah berfungsi sebagaimana mestinya, distraktor dipilih oleh semua pemilih, ya. Kemudian yang kedua adalah berfungsi dengan benar. Artinya apa? Distraktor itu dipilih oleh kelompok tinggi lebih kecil dibandingkan pemilih pada kelompok rendah. Artinya kelompok tinggi itu pemilihnya lebih sedikit daripada kelompok rendah. Itu disebut dengan distraktor yang efektif. Nah, sebagai contoh di sini bahwa kalau kita ketahui rumusnya adalah efektivitas distraktor dilambangkan dengan ED, ya, dengan rumus NA per NT. NA itu adalah banyaknya penjawab pada distraktor A di kelompok tinggi, sedangkan NT itu adalah banyaknya penjawab dari kelompok tinggi. Oke. Nah, akan saya jelaskan lebih detail di sini. Kita tahu ini kalau kita ngomong masalah distraktor berarti ini adalah kunci jawaban, ini adalah kunci jawaban. Untuk nomor pertama ini adalah soal nomor kedua. Ini kelompok tinggi, ini kelompok rendah. Jadi distraktor ini dipilih antara kelompok tinggi dengan kelompok rendah itu dipisah terlebih dahulu sebagaimana daya diskriminasi item. Nah, contoh, katakanlah di kelompok tinggi itu jumlahnya kelompok tinggi 22, kelompok rendah ada 16 orang, ya. Semua penjawab maksudnya. Nah, distraktor A itu kelompok tinggi ada 2, kelompok rendah juga ada 2. Nah, pertanyaannya, kira-kira distraktor ini efektif atau tidak? Nah, distraktor ini kalau kita lihat secara letterlek seperti ini tanpa mempresentasekan, maka ini adalah distraktor yang tidak efektif. Kenapa? Harusnya distraktor efektif berfungsi dengan benar itu jika kelompok tinggi memiliki pemilih yang lebih sedikit daripada kelompok rendah. Sedangkan di sini kelompok tinggi itu sama dengan kelompok rendah dalam memilihnya, 2 dan 2. Sehingga ini dikatakan distraktor yang tidak efektif. Namun harusnya dipresentasikan. Bagaimana caranya? Ya 22 ya. 2 di sini 2 per 22. Oke, dikalikan 100%. Oke. Dikalikan 100%. Nah, ketika sudah dihitung seperti ini ternyata munculnya katakanlah ini 0,8, ini 0,10, maka ini efektif. Kenapa? Karena persentasenya menunjukkan bahwa kelompok tinggi lebih rendah daripada kelompok rendah sendiri. Nah, distraktor C pula seperti itu. Nah, kalau distraktor D ketika persentasenya itu ternyata kelompok tinggi lebih tinggi daripada kelompok rendah, ya, kelompok tinggi katakanlah setelah dihitung persentasenya tadi kelompok tinggi lebih besar persentasenya dari kelompok rendah, maka kita bisa mengatakan bahwa distraktor D ini enggak efektif sebagai pengecoh sehingga harus dibuang atau diganti. Nah, semua distraktor itu harus dianalisa satu persatu sebagaimana rumus yang ada di sini. Oke. Nah, ketika ketemu baru diinterpretasi apakah distraktor A pada item 1 itu berfungsi dengan benar, distraktor C
C berfungsi dengan benar, destruktor D berfungsi dengan benar atau tidak, dan seterusnya. Itu adalah kesimpulan dari hasil analisa mengenai destruktor ini. Oke, bisa dipahami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.